Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Andi Darmawan di channel Andi Darmawan. Oke, teman-teman, apa kabarnya? Lama tidak berjumpa. Iya, sejak musim WFH. Oke, jadi kita di video ini kita akan fokus ke kinematika maju. Bahasa Indonesianya mungkin teman-teman lebih mengenal dengan kata forward kinematik ya, bahasa Inggrisnya. Itu terkait dengan robotika ya, terkait dengan robotika. Jadi kinematika maju atau forward kinematik itu gini apa sih? Forward kinematik itu punya lawannya adalah inverse kinematik. Oke, di video ini kita hanya akan membahas forward kinematik, dan video ini sendiri akan dibagi menjadi dua part. Part 1 yang ini, part 2 nanti satunya lagi. Pembagiannya yaitu yang ini nanti kita hanya sampai ke penerapan forward kinematik yang menggunakan aljabar. Nanti yang satunya lagi adalah yang menggunakan David Hartenberg ya, David Hartenberg. Bedanya apa? Nanti silakan teman-teman menonton, nanti bisa memberikan di komentar kalau misalkan ada yang ingin didiskusikan atau mungkin memberikan masukan. Jadi di sini kita akan bicara seputar forward kinematik ya. Forward kinematik tadi ada lawannya inverse kinematik ya. Nah, forward kinematik gunanya untuk apa? Untuk mengetahui posisi akhir dari suatu NF vektor. Oke. Jadi robot, khususnya robot yang memiliki banyak join, contoh robot lengan, humanoid, apalagi ya, robot kalajengking dan sebagainya. Itu dia punya namanya NF vektor, yang sebelum NF vektor atau NF vektor dan base. Jadi NF vektor itu paling ujung ya. Misalkan ini robot. Jadi kapan-kapan saya mungkin akan buat video khusus yang dilengkapi dengan animasi ya, untuk membahas khusus robot. Atau mungkin bukan animasi, mungkin nanti video beneran ya. Tapi nanti karena kita akan fokus di ilmu dasarnya dulu, teorinya dulu, nanti terus implementasi ke Python. Baru nanti yang implementasi robot beneran nanti kita akan buat videonya sendiri. Ya nanti ya, kira-kira berapa video lagi. Oke, jadi ini misalkan ini adalah lingkar robot, ini base ya, ini base itu dasar. Terus ini adalah lingkar robotnya. Nah, yang lingkar robot ini karena ini base, dia base nya sendiri bisa ya, anggap aja ini base nya utuh ya. Nah, di sini ada join putar yang berputar seperti ini. Ada juga join putar yang ini, anggap aja perputarannya ini karena yang di bawah sini ya. Joinnya di sini yang berputar seperti ini. Ada join yang di sini juga. 1 join, 2 join, 3 join. Kita 3 aja dulu ya. Nah, otomatis ini biasa kita sebut dengan 3 DOF atau 3 degree of freedom atau 3 derajat kebebasan ya, karena dia punya 3 derajat kebebasan. Join sendiri teman-teman itu dibagi 2. Satu join putar kayak gini, join putar. Itu lagi join geser. Contoh join geser itu seperti kunci kalian di kamar mandi suka bisa digeser seret-seret. Itulah seperti itu join geser. Nanti ada contohnya di bawah. Kalau nggak di sini, di video selanjutnya. Itu join yang dia sifatnya bergeser. Nah, join putar sendiri bahasa Inggrisnya adalah join revolute join. Sedangkan yang geser adalah prismatic join. Join prismatic. Jadi di sini kita akan membahas, menentukan yang tadi. Posisi ini terakhir tuh ada di mana, gara-gara dia bergerak, berputar. Yang joinnya banyak ya. Misalkan ini kayak gini, di sini kan berubah-ubah tuh posisinya. Nah, dari sini jadi pindah ke sini. Ini. Nah, kita akan menentukan ini ada di posisi koordinat berapa, 3 dimensi. Dan ini berdasarkan dari sudut-sudut putar masing-masing join. Tidak hanya terbatas sudut putar, nanti juga di video selanjutnya akan ada yang berdasarkan tadi juga join yang bergeser. Ini misalkan ini naik trip gitu, ini ada join gesernya. Nanti kan ini berubah nih gara-gara geser naik gini. Atau yang ini bisa tiba-tiba manjang ke sini gitu ya, straight gitu ya. Itu dia akan memanjang sehingga akan merubah posisi NF vektor. NF vektor itu ujung, vektor akhir.
Oke, ini sistem ini akan menggunakan, kita sebut namanya sebagai kinematic chain atau rantai kinematika. Ya, benar, rantai kinematika. Dia akan menghubungkan link ke I+1 dengan sendi ke I. Betul gak sih? Ya. Kita anggap gini aja. Ini ada contohnya, ada 1, 2. Ini yang bentuknya seperti botol, apa ya namanya, kaleng minuman bersoda. Ini kita sebut aja sebagai join putar. Ini motornya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 join, otomatis dia memiliki 6 derajat kebebasan atau 6 DOF. DOF ya, degree of freedom. Derajat kebebasan. Derajat kebebasan. Oke, ini base-nya. Kebetulan di sini di base-nya juga sudah ada motornya. Ini sendiri gamma, ini gamma ya, bentuknya ini gamma yang huruf besar, ada gamma yang huruf kecil yang bentuknya kayak alpha terbalik ini. Ini gamma yang huruf kecil, gamma yang huruf besar bentuknya seperti T tapi hilang satu sisi. Ya, seperti ini. Ini gamma ke 0 mewakili adalah frame ke 0 atau frame base. Ini X, Y, Z. Ini saya ya warnanya saya biasanya pakai X tuh warnanya merah ini ya. Ini nggak apa-apa lah. Yang penting ngeliat aja hurufnya. X di sini, Y sini, dan Z ke atas. Z itu biasanya, bukan biasanya, emang seharusnya adalah sumbu putar joinnya. Seperti apa maksudnya? Nanti akan ada penjelasannya di video khususnya penjelasan tentang David Attenborough ya. Nah, dari sini dia akan mengalami putaran nih. Putaran theta 1. Theta 1 akan berputar menyebabkan sebanyak ini. Ini anak-anaknya nih. Anak-anaknya joinnya yang ini. I-1 ini join atau join 0 ya. Join 0 ini nih. Itu memutarkan ini segini semua. Nah, joinnya menempel di base. Terus kemudian selanjutnya anaknya ini join yang berikutnya itu frame-nya frame 1 ya. Ini segini nih frame 1 dan ini frame 0 atau base. Ini frame 1 segini, dimana setnya adalah sama seperti ini. Penentuan X dan Y nanti kita bahas di video berikutnya. Yang penting Z itu adalah sumbu putar dari si join. Dia akan memutarkan sebanyak ini juga. Dan ini juga jika ini berputar akan memutarkan segini. Dan ini berputar akan memutarkan segini. Ini berputar segini. Dimana yang titik hitam ini adalah bukan titik ya, ini apa sih? Lingkaran hitam ini. Ini adalah apa yuk? Ini adalah NF vector. Oke. Ini NF vector ya. Jadi jangan sampai keliru bahwa NF vector itu adalah pas joinnya, bukan, tapi benar-benar di ujung. Nah, ini yang akan kita cari menggunakan forward kinematik. Jadi dengan sudut-sudut putaran ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini kita ingin cari tahu gimana sih posisi akhirnya. Gunanya buat apa? Buat kita jika kita ingin tahu dia tuh ada di mana ketika kita putar segini itu bisa menggunakan ini. Jadi misalkan kita ini mau tak putar berapa derajatnya, dia akan muncul di mana, itu bisa dihitung dengan ini. Misalkan yang ini yang sendi 1, sendi 2 atau join 1, join 2, join 3 akan saya putar sekian derajat. Join 1 diputar sekian derajat, join 2 diputar sekian derajat, join 3 diputar sekian derajat. Maka kira-kira akan muncul di mana NF vektornya, itu ditentukan dengan menggunakan forward kinematik ini. Ya. Oke, kita langsung aja ke contoh penerapannya. Tapi sebelum itu mungkin saya akan memberikan sedikit penjelasan. GX GGZ tadi nih ya, komponen sumbu X dari kerangka acuan global. Ini global sama dengan base otomatis ya. Apakah harus sama dengan base? Belum tentu, terserah sih. Ini kebetulan kita sejajarkan dengan base. Terus theta apa nih namanya? Gamma I itu adalah tadi komponen kerangka komponen ke I ya, sebanyak ini. Ke 0, ke 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, terus theta I adalah sudut putar join ke I. Ini 1 maksudnya ini. Join yang ini ya, pokoknya join belakangnya. Ya join ke I sih bener hitungannya, karena ini join pertama, join kedua, join 3, join 4, 5, 6. Oke.
Oke, sekarang kita coba aja langsung dengan menggunakan kakak forward kinematik dengan menggunakan perhitungan penentuan dengan aljabar. Maksudnya gimana nih? Jadi kita menentukan n vektornya tadi menggunakan hitung-hitungan trigonometri. Nah, misalkan, tapi ini ada syaratnya ya, kerangka acuan inersia masing-masing link atau komponen atau segmen itu sejajar satu sama lain. Tidak seperti ini tidak sejajar. Tapi ini kan hanya, ini contoh yang cukup ekstrim. Contoh sejajar gimana? Jadi dia misalkan ini tangan, dia tidak ada yang sampai tidak ada yang berputar seperti ini ini tidak sejajar. Rangka inersia, rangka acuan inersia komponen ini sama komponen ini tidak sama, ya, tidak sejajar, bukan tidak sama. Nah, dia harus kayak gini terus, jadi dia hanya seperti ini. Nah, ini bisa menggunakan yang ini, dan ini bisa sampai berapa? Wah, bisa sampai sebanyak-banyaknya joinnya. Yang penting dia sejajar. Bisa nggak kalau itunya tidak hanya revolut joinnya, tidak hanya join putar tapi ada juga join geser? Bisa, tapi hitungannya nanti beda dengan yang akan kita kasih contoh di bawah. Oke, sekarang kita coba dulu. Ada kasus seperti ini ya. Ini titik awalnya 00. Ini cuman ada berapa dov? Satu dov dia berputar ya. Sit A1, sit A2 yang ini. Maka yang besarnya adalah A1 plus A2 jret. Oke, dari sini ini adalah panjang Y1, ini panjang Y2 tingginya. Teman-teman dengan melihat seperti ini harusnya sudah bisa menghitung ya. Ini sebenarnya perhitungan trigonometri kelas SMP atau SMA ya. Ini gampang sekali ini. Nah, ini kita langsung penerapan ke Python. Kenapa Python lagi? Ya karena itu yang open source dan gampang digunakan. Oke, kita kasih contoh aja. Seperti L1 adalah 2 meter, L2 adalah 2 meter, A1 adalah 30 derajat, A2 adalah 30 derajat. Jadi ini sama. Oke, ini kita kasih contoh. Dicari P2. P2 tuh ini X2Y2, lokasinya ada di mana? P1 adalah lokasi sendi yang kedua, ini sendi yang pertama atau join yang pertama di sini 00, join keduanya di sini. Oke, sekarang kita masukkan saja ke perhitungan menggunakan bahasa pemrograman Python. Di sini kita menggunakan menggunakan fungsi KM. Library ini digunakan hanya NumPy, dan itu pun yang kita pakai hanya sin, cos, dan pi. Kenapa? Karena hanya ini yang kita gunakan. Pi sebenarnya kita pakai pi, po. Apa kita pakai pi? Sepertinya tidak. Oh, ada pakai pi. Oh iya, kita pakai pi untuk mengkonversi dari derajat ke radian, karena NumPy hanya menangani dalam bentuk radian, bukan tidak derajat. NumPy-nya ya, bukan di Python-nya. Mungkin ada library Python yang bisa menangani dalam derajat, tapi khusus NumPy ini menangani dalam bentuk radian, untuk sudutnya. Ini KM atau kinematika maju ya, dengan parameter L, A, dan N. N adalah jumlah join, A ini adalah sudutnya. Sudutnya ini adalah array, jumlah array-nya adalah ya sebanyak jumlah ininya, sebanyak jumlah joinnya, dan L juga adalah panjangnya, panjang dari linknya. Ini panjang linknya ini juga tergantung dari jumlah joinnya, banyaknya jumlah link ya. Oke, karena di sini maka kita inisialisasi EX dan EY. EX dan EY ini adalah posisi NF vektor masing-masing join. Seperti ini, NF vektor di join ini adalah ini, NF vektor di join ini adalah ini. Oke. Otomatis jika kita tambahkan terus akan tembus ke NF vektor yang akhir. X pref dan Y pref kosong karena kita belum punya ini dipakai kah ini nanti? Oh, sepertinya tidak. Kita hapus aja. Nah, ini tidak dipakai. Oke, jadi X, Y, terus untuk I di dalam range 0 sampai N adalah jumlahnya tadi. Maka kita tentukan EY adalah sin. Ya, rumusnya Y mana EY? EY adalah lokasi ini. Sin ya. Kenapa sin? Karena ini di depan. Depan dibagi miring adalah sin A1. Maka kalau dicari depannya maka A1. Sin A1 dikali L1. Benar ya? Nah.
Dan jangan lupa ditambah dengan EY sebelumnya, karena nanti akan maju. Karena ini yang kalau kita baru pertama kali loopnya, di loop yang baru pertama, maka EY-nya adalah 0 karena kita default yang ke I adalah 0. Maka nanti dia akan nambah terus. Jadi dari sini nanti Y-nya akan nambah ke atas sesuai dengan gimana kok minus? Kalau misalkan hasilnya minus akan turun ke bawah juga. Tergantung dari nilai sin kali L1-nya tadi. Terus yang EX karena dia cos ya. X itu kan ini ya, cos ya. Kok bawah dibagi samping ada sama dengan cos A. Maka kalau dicari bawahnya, bawah adalah bawah sama dengan cos A kali L, samping ini adalah L. Nah, L-nya ini seperti ini, sama ditambah EX1. Karena ini awal, maka EX1-nya masih 0, masih 0,0, belum ada. Ini awalnya kita kasih 0,0 semua ya. Oke. Sehingga seperti apa? Sehingga dia akan berulang berkali-kali terus sebanyak jumlah join. Cuma kalau teman-teman perhatikan di sini saya menggunakan EN+1 dan EN+1. Bukan N benar, karena begini ceritanya. Jadi 0 yang ke 0 itu adalah nilai awal yang ingin kita simpan sebagai 0 ya memang. Ya. Jadi maka ini disimpan kan karena kebetulan di Python itu array itu dari indeksnya dari 0, bukan dari 1, tidak seperti MATLAB. Maka indeks ke 0 kita pakai sekalian untuk posisi awal, benar-benar posisi awal sekali nilainya masih 0 untuk penyimpanan nilai yang 0 tadi pas benar awal. Atau kalau dalam sini ini istilahnya N-1 atau I-1 kalau di kinematic chain. Seperti tadi teman-teman lihat di atas ini ada yang benar-benar kerangka 0 ini. Kita butuh yang kerangka 0 ini. Nah, karena itu kita jumlah joinnya N kita tambah 1 untuk memberikan ruang yang ke 0 tadi. Dan teman-teman mungkin ada yang ini EN sama dengan 1 bukan berarti joinnya harus 1 ya. Ini maksudnya defaultnya 1. Karena joinnya nggak boleh 0. Kalau joinnya 0 itu ya tidak ada apa-apa, tidak ada putaran, itu ya tidak akan ada perubahan ya. Jadi minimal joinnya adalah 1, itu EN sama dengan 1 ini adalah N sama dengan 1 ini adalah default dari nilai jumlah join. Nah, ini juga kita tambah 1 sekali lagi tadi untuk memberi ruang yang ke 0. Jadi ini kalau misalkan joinnya ada 3, maka benar-benar dari 0, 1, 2, 3. Jadi ada 4 isi array-nya. Ya ke 0 untuk menyimpan informasi yang frame ke 0 tadi. Oke, karena ini misalkan ini joinnya ada 6, maka ada frame 0 sampai frame ke 6. Karena kita butuh butuh dari awal, dari base-nya. Yaitu base-nya adalah yang ini. Nah, maka itu base-nya awalnya karena 0 ini karena sudah kita inisialisasi 0, maka EX ke 0, ingat I dari 0 sampai N. I ke 0 itu dia akan tetap 0 dan Y yang ke 1 kan 0 ya. Pertama kali mulai dari 0 plus 1 adalah 1. Itu nilainya akan menambahkan yang ke 0, di mana 0 itu tidak berubah. Dan selanjutnya nanti pas ini jadi 2, pas I-nya 1, maka dia akan menambahkan dengan 1 untuk yang Y-nya yang I plus 1 atau I1 tambah 1 sama dengan Y kedua. Sampai hingga akhirnya nanti mentok ke, karena 1 misalkan ada 3 ya joinnya, maka ini akan indeksnya 0, 1, 2. Tapi pengisiannya adalah karena ada plus 1, 1, 2, 3. Tetap bisa masuk karena sudah kita inisialisasi untuk plus 1 by EX maupun EY. Nah, posisi akhirnya itu adalah totalnya adalah di EX yang paling akhir, EX join terakhir, ya kan? Itu ya jumlah joinnya tadi, EX di EN dan EY di EN. Itu adalah posisi akhirnya. Oke, ini adalah fungsi yang sudah kita buat, yang akan kita gunakan. Dan fungsi ini sifatnya dinamis. Jadi teman-teman bisa bebas mengisi berapa join. Misalkan tentukan aja untuk awal ini ya. Ini ada kita isikan 2 join sesuai dengan perintah ini pertama kali.
N sama dengan integer input, tentukan jumlah join. Kita tentukan dulu jumlah join. Misalkan jumlah joinnya 2 sesuai soal tadi. Jumlah join panjang link 1 dari titik referensi L1. L1 adalah 1. Ini menggunakan perintah yang ini, ya. Tapi segera teman-teman ketahui, ini juga seperti tadi sudah kita kasih ruang lebih plus 1 karena untuk menampung yang ke 0 tadi. Nah, ini link pertama, link sudut pertama, habis itu lanjutnya link kedua dan sudut kedua. Dan ini ada perintah untuk mengubah sudut, masing-masing sudut diubah ke radian seperti biasa. Nah, ini kita panjang linknya tadi berapa? Panjang linknya 1 meter, oke, dengan sudut 30 derajat ya. Terus keduanya panjang linknya berapa? Panjang linknya kedua adalah 2 dengan 30. Oke, hasilnya adalah, kok lari ke bawah sih? Hasilnya adalah 1,866,2,2 atau 0,866 untuk sumbu X dan 2,23 untuk sumbu Y. Jadi kira-kira di ya ini tingginya ini 2,2, ini 1,866. Oke, itu adalah dengan menggunakan menggunakan aljabar. Bagaimana teman-teman? Gampang ya? Gampang. Bisa lah. Karena yang lebih susah akan nggak susah sih sebenarnya, lebih menantang. Tidak ada yang susah dari sini. Lebih menantang akan di video part 2. Oke, sekian video part pertama dari saya. Ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Semoga video ini memberikan manfaat bagi teman-teman semua. Jangan lupa subscribe dan like jika suka, dislike aja jika tidak suka, itu serah kalian. Yang jelas kita akan ketemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih, sampai jumpa.